Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan hasil perbandingan 5 jurnal. Judul yang saya ambil yaitu analisis faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen di gerai Alfamart. Studi kasus pada Alfamart Simpang Pinoh, Kecamatan Sungai Tebian. Dosen pembimbing Bapak Angga Hendrasah, SEMM. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Franciana Rifka, NIM 18104167711, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak tahun 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini terlebih dahulu. Penelitian ini menelaah lebih jauh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli konsumen dalam berbelanja. Alfamart sebagai sebuah perusahaan retail harus mampu meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen dalam berbelanja, yang pada akhirnya akan memberi dampak positif bagi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen dalam berbelanja di Alfamart antara lain adalah harga dan kualitas pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari perbandingan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5. Yang pertama yaitu perbandingan judul jurnal. Judul jurnal 1 yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen pada e-commerce Lazada, studi pada mahasiswa Universitas Islam Malang, pengguna marketplace Lazada. Yang kedua, judul jurnal 2, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap smartphone Samsung Galaxy A Digital Seluler Syukur Air Madidi. Judul jurnal 3 yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli ulang konsumen pada PT Anugrah Avava Cemerlang Batam. Judul jurnal 4 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda, studi perusahaan Capella Dinamika Nusantara Pekanbaru. Judul jurnal 5 yaitu analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen Wardah Kosmetik. Persamaan dari kelima jurnal tersebut. Yang pertama, kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Yang kedua, kelima artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Perbedaan dari kelima jurnal tersebut yaitu yang pertama, objek penelitian pada kelima artikel jurnal tersebut berbeda. Yang kedua, pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah e-commerce Lazada. Yang ketiga, pada artikel jurnal 2, objek penelitian adalah smartphone Samsung Galaxy A. Yang keempat, pada artikel jurnal 3, objek penelitian adalah PT Anugrah Avava Cemerlang Batam. Yang kelima, pada artikel jurnal 4, objek penelitian adalah sepeda motor Honda. Yang keenam, pada artikel jurnal 5, objek penelitian adalah Wardah Kosmetik. Yang selanjutnya, perbandingan bab 1 latar belakang kelima artikel jurnal. Persamaan yang pertama, persamaan dari kelima jurnal tersebut adalah masing-masing dari isi jurnal tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap suatu produk. Yang kedua, penulis dari kelima artikel jurnal di atas memaparkan permasalahan yang terdapat di dalam jurnal tersebut. Yang ketiga, persamaan kelima artikel jurnal tersebut dengan penelitian saya yaitu penelitian yang saya teliti membahas mengenai faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Yang selanjutnya, perbedaan. Yang pertama, penulis artikel jurnal 1 yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen pada e-commerce Lazada menjelaskan tentang teknologi yang semakin maju. Bahkan melalui internet kita dapat melakukan transaksi berbelanja secara online melalui e-commerce. Yang kedua, penulis artikel jurnal 2 yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap smartphone Samsung Galaxy A Digital Seluler Syukur Air Madidi menjelaskan tentang kemajuan era yang terjadi saat ini memberikan kesempatan yang besar bagi setiap bisnis yang ada.
khususnya dalam dunia teknologi yang semakin berkembang, yaitu smartphone, di mana dalam kehidupan manusia penggunaannya sendiri sangat banyak digunakan untuk meringankan pekerjaan sehari-hari seperti berkomunikasi hingga mengakses internet. Yang ketiga, penulis artikel Jurnal 3 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Konsumen pada PT Anugrah Affafa Cemerlang Batam menjelaskan tentang potensi dari Kepulauan Riau, yaitu memiliki keindahan alam, keberagaman seni, kebudayaan, dan sejarah yang sangat unik, di mana hal ini juga berpengaruh terhadap tinggi presentasi dalam pengguna jasa dari perusahaan tour and travel, khususnya juga yang ada di Kota Batam. Dengan hal ini, kegiatan berwisata tentunya bukan lagi merupakan kegiatan, melainkan sudah menjadi kebutuhan, di mana berwisata telah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, penulis artikel Jurnal 4 yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda menjelaskan tentang perkembangan dunia usaha dewasa ini telah diwarnai dengan berbagai macam persaingan di segala bidang usaha. Melihat kondisi tersebut menyebabkan pebisnis semakin dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat dalam memenuhi target volume penjualan. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih dan dinamis, manusia dituntut dengan cepat dan tepat untuk bertindak agar tidak kalah dalam persaingan. Yang kelima, penulis artikel Jurnal 5 yang berjudul Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Wardah Kosmetik. Penelitian ini menjelaskan tentang strategi yang cukup efektif dalam meningkatkan minat beli konsumen adalah dengan mengutamakan kualitas produk, mencantumkan label halal, dan brand awareness. Yang keenam, penelitian yang saya teliti berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen di Gerai Alfamart, studi kasus pada Alfamart Simpang Pino, Kecamatan Sungai Tebrian. Penelitian ini menelaah lebih jauh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam berbelanja. Alfamart sebagai perusahaan retail harus mampu meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam berbelanja, yang pada akhirnya dapat memberi dampak positif bagi perusahaan. Setelah melakukan penelitian ini, diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen seperti harga dan kualitas pelayanan. Yang selanjutnya, permasalahan penelitian. Persamaannya, yang pertama, persamaan pada permasalahan penelitian dari kelima artikel jurnal tersebut, yaitu permasalahan penelitian tersebut berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Yang kedua, persamaan permasalahan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya teliti adalah, dalam penelitian ini saya juga melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Yang selanjutnya, perbedaan. Yang pertama, pada artikel jurnal 1, penulis menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya berdasarkan uraian artikel jurnal tersebut. Yang kedua, pada artikel jurnal 2, penelitian ini diajukan untuk mencari tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap smartphone Samsung Galaxy A, yaitu dengan variabel harga dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, pada artikel jurnal 3, berdasarkan pengamatan awal terhadap konsumen pada PT Anugrah Affafa Cemerlang, didapatkan gambaran awal bahwa minat pembelian ulang dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu citra merek, kepercayaan, dan kualitas pelayanan yang diterapkan selama proses penjualan. Yang keempat, pada artikel jurnal 4, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian yang dilakukan konsumen dalam membeli produk otomotif. Yang kelima, pada artikel jurnal 5, menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen Wardah Kosmetik pada counter drugstore skincare Aeon Cakung, yaitu dari faktor kualitas produk, label halal, dan brand awareness. Yang keenam, permasalahan pada penelitian saya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli konsumen di gerai Alfamart dengan menggunakan variabel harga dan variabel kualitas pelayanan.
Yang selanjutnya tujuan penelitian. Persamaan. Yang pertama, persamaan tujuan penelitian dari kelima jurnal tersebut yaitu bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli konsumen. Yang kedua, persamaan penelitian yang saya lakukan juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, baik dari segi harga maupun dari segi kualitas pelayanan. Perbedaan yang pertama, tujuan penelitian dari kelima artikel jurnal di atas yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Yang kedua, tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan penjualan di gerai Alfamart dengan variabel harga dan variabel kualitas pelayanan. Yang selanjutnya, perbandingan bab 2 tinjauan pustaka kelima artikel jurnal. Persamaannya yang pertama, persamaan terletak pada artikel jurnal 2 dan jurnal 5, yaitu kualitas produk merupakan tingkat kemampuan suatu merek atau produk tertentu dalam melaksanakan fungsi yang diharapkan. Yang kedua, pada artikel jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 5, yaitu minat beli adalah tahap di mana konsumen membentuk pilihan di antara beberapa merek untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk yang disukai. Yang ketiga, persamaan pada penelitian yang saya lakukan yaitu objek yang digunakan juga merujuk pada pengaruh minat beli. Perbedaan yang pertama, artikel jurnal 1 menggunakan teori perilaku konsumen dalam penelitiannya, antara lain teori ekonomi mikro dan teori psikologis. Salah satu teori yang dikembangkan dalam teori psikologis adalah teori belajar. Yang kedua, artikel jurnal 2. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu yang dicetuskan oleh Lisbeth tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, promosi, dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen di Maintenance Center Sonder Minahasa. Yang ketiga, pada penelitian ini saya menggunakan variabel harga dan variabel kualitas pelayanan dalam meningkatkan minat beli konsumen demi mencapai kepuasan konsumen saat berbelanja di gerai Alfamart. Yang selanjutnya, perbandingan bab 3 metode penelitian kelima artikel jurnal. Persamaannya yang pertama, pada artikel jurnal 1 dan jurnal 2, penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian. Yang kedua, pada artikel jurnal 1 dan jurnal 5, penulis menggunakan metode analisis data pada penelitiannya. Yang ketiga, pada artikel jurnal 2 dan jurnal 5, penulis menggunakan uji validitas, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Yang keempat, pada penelitian ini saya menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner atau angket dan metode analisis data. Perbedaannya, yang pertama, pada artikel jurnal 2, jenis penelitian ini adalah asosiatif karena bertujuan untuk menganalisis harga dan kualitas produk terhadap minat beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, pada artikel jurnal 5, peneliti menggunakan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, pada artikel jurnal 4, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Yang keempat, pada penelitian ini saya menggunakan desain penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menuntut perencanaan yang matang untuk menentukan tempat, partisipan, dan memulai pengumpulan data. Yang selanjutnya, perbandingan bab 4 hasil penelitian. Persamaan yang pertama, dari kelima artikel jurnal di atas, penulis jurnal menjelaskan hasil dari penelitiannya. Jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5 masing-masing menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Yang kedua, pada artikel jurnal 2 dan jurnal 5, kualitas produk menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Yang ketiga, persamaan dari hasil penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Perbedaannya, yang pertama pada artikel jurnal 1.
Pada e-commerce Lazada diketahui konsumen senang dan puas berbelanja di e-commerce Lazada karena tampilan marketplace yang menarik dan banyak voucher promo sehingga konsumen setuju, senang dan puas berbelanja di e-commerce. Yang kedua, pada artikel Jurnal 2 menjelaskan hasil penelitiannya bahwa pengaruh harga terhadap minat beli dan kualitas produk terhadap minat beli memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Yang ketiga, pada artikel Jurnal 2, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel citra merek, kepercayaan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang. Yang keempat, pada artikel Jurnal 4, pengaruh motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian konsumen dan pengaruh persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian konsumen menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Yang kelima, pada artikel Jurnal 5, pengaruh kualitas produk terhadap minat beli, pengaruh label halal terhadap minat beli, dan pengaruh brand awareness terhadap minat beli membuktikan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk kosmetik Wardah. Yang keenam, pada penelitian ini, hasil dari penelitian yang saya lakukan menjelaskan bahwa variabel harga dan variabel kualitas pelayanan adalah faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada suatu produk di gerai Alfamart. Yang selanjutnya, perbandingan bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan persamaannya, yang pertama, hasil kesimpulan dari kelima jurnal tersebut sama-sama menjelaskan tentang faktor yang menjadi pengaruh minat konsumen dalam membeli produk. Yang kedua, hasil kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan yaitu variabel harga dan variabel kualitas pelayanan di gerai Alfamart merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian. Perbedaan hasil dari kesimpulan jurnal tersebut adalah kelima jurnal memiliki perbedaan pada faktor-faktor yang menjadi pendorong minat beli konsumen. Yang berikutnya, pada penelitian saya, yang menjadi faktor pendorong minat beli konsumen adalah faktor harga dan faktor kualitas pelayanan. Perbandingan bab 5, kesimpulan dan saran. Persamaannya, yang pertama, dari kelima artikel jurnal tersebut, hanya artikel Jurnal 1, Jurnal 2, dan Jurnal 5 yang memberikan saran. Yang kedua, pada artikel Jurnal 1 dan Jurnal 2, penulis menyarankan untuk mengembangkan penelitian tersebut. Perbedaan, pada artikel Jurnal 3 dan Jurnal 4, penulis tidak memberikan saran terhadap penelitian tersebut. Sekian hasil dari presentasi tentang laporan hasil perbandingan 5 jurnal. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.